Ya, halo pemirsa, ditetapkan sebagai tersangka Tubagus Jody, sopir Vanessa Angel saat kecelakaan di tol Jombang terancam 6 tahun penjara. Ya, sementara Permendikbud racikan Menteri Nadiem yang sedianya untuk pencegahan kekerasan seksual justru memanen kritik. Bersama saya, Irma Meida. Dan saya Herjuno Syaputra, Anda menyaksikan Indonesia Petang. Pemirsa, Tubagus Jody, sopir Vanessa Angel saat kecelakaan di tol Jombang Mojokerto resmi ditetapkan menjadi tersangka. Kepastian penetapan Tubagus Jody sebagai tersangka ini disampaikan oleh Kejaksaan Negeri Jombang setelah menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP dari Polres Jombang, Jawa Timur. Status tersangka Jody, panggilan akrab Tubagus Jody, sopir Vanessa Angel, termuat dalam surat perintah dimulainya penyidikan SPDP yang dikirimkan polisi ke Kejaksaan Negeri Kejari Jombang. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Jombang. Ia mengaku pihaknya telah menerima SPDP dari polisi terkait penanganan kasus kecelakaan yang menewaskan artis Vanessa Angel dan suaminya Febri Ardiansyah alias Bibi. Dalam surat yang bernomor 837 tersebut, nama Tubagus Muhammad Jody disebutkan telah menjadi tersangka. Adapun pasal yang disangkakan kepada Tubagus Jody adalah pasal 310 ayat 2 dan 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Sesuai dengan pasal ini, Jody dianggap lalai hingga menyebabkan orang lain meninggal dunia dan terancam hukuman maksimal 6 tahun penjara dan atau denda paling banyak 12 juta rupiah. Hari ini sudah kita terima SPDP ya. SPDP nomor 837, berarti kita menunggu berkas perkara untuk kita pelajari. Pokoknya kita percayakan kepada jaksa untuk melakukan penelitian berkas. Di SPDP sudah muncul tersangka? Sudah. Atas nama siapa Pak? Ya, atas nama Tubagus ya. Muhammad Jody ya. Selain menerima SPDP, Kejaksaan Negeri Jombang telah menunjuk 3 jaksa yang bertugas mempelajari berkas Jody. Dari Jombang, Jawa Timur, Muhtar Bagus, iNews melaporkan. Ya, pihak kuasa hukum dan keluarga almarhumah Vanessa Angel mengapresiasi kinerja aparat hukum yang telah menyatakan status tersangka terhadap sopir yang terlibat dalam kecelakaan maut berinisial TJ. TJ dinyatakan sebagai tersangka dan dijerat pasal berlapis terkait kelalaian berkendara yang menyebabkan kematian. Pihak kuasa hukum dan keluarga almarhumah Vanessa Angel memberikan apresiasi atas penetapan status tersangka terhadap sopir Tubagus Jody yang dianggap bertanggung jawab dalam kecelakaan maut yang menewaskan Vanessa Angel dan suaminya Febri Ardiansyah di tol Jombang. Kepastian penetapan Jody sebagai tersangka disampaikan Kejaksaan Negeri Jombang setelah menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP dari Polres Jombang, Jawa Timur. Dari awal pada waktu kejadian pun Dirlantas Polda Jatim sudah sampaikan bilang sama saya bahwa kita akan usahakan Bang secepatnya ini proses biar jangan berlarut-larut. Karena bukti awal pada waktu kejadiannya sudah dipegang sama pihak Polda Jawa Timur. Jadi makanya dari kemarin saya bilang tunggu sabar aja, pasti secepatnya pasti akan tersangka. Si Jody itu pasti tersangka. Pas betul Minggu. Seperti yang saya bilang, berarti komitmen dari Polda Jawa Timur itu benar-benar nyata. Sementara pihak keluarga almarhumah Vanessa Angel menyatakan menyerahkan segala keputusan kepada pihak yang berwenang untuk menuntaskan kasus ini. Kami dari keluarga ya kami serahkan proses Jody ini kepada proses hukum yang sedang dijalankan oleh pihak kepolisian. Jadi kita menunggu aja ya Bang ya. Jadi pasti ada pasalnya ya Bang ya. Walaupun kami keluarga pun tidak menuntut pasti itu udah kena pasalnya. Jadi kita tunggu aja proses hukum yang akan berjalan ke depan nanti. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, selama diperiksa polisi, Tubagus Jody mengaku masih trauma dengan kecelakaan yang dialaminya bersama keluarga Vanessa Angel. Namun diakuinya pula ia sempat bermain ponsel sambil memacu kendaraan melebihi kecepatan yang diperbolehkan.
Berdasarkan keterangan saat menjalani pemeriksaan di Polres Jombang, Jody mengaku sempat bermain ponsel saat mengemudi mobil naas tersebut. Untuk itu, hingga kini gawai Jody dalam penyitaan polisi untuk pemeriksaan digital forensik. Kemudian Jody juga mengaku memacu kendaraan hingga kecepatan 120 km per jam. Sementara selama perawatan medis, Jody juga mendapat pendampingan polisi secara psikologis lantaran masih trauma usai kecelakaan. Meski demikian, jeratan hukum kini telah menanti di mana Jody terancam hukuman maksimal 6 tahun penjara atau denda paling banyak 12 juta rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, dan kini kita akan mengetahui perkembangan terbaru setelah penetapan tersangka sopir Vanessa. Sudah ada Rahmat Ilyasan dari Polda Jawa Timur. Ya, Rahmat, ada perkembangan terbaru apa setelah sopir Vanessa ditetapkan sebagai tersangka di sana? Baik, selamat sore Juno dan Irma. Saat ini saya berada di Polda Jawa Timur, di mana terkait adanya perkembangan kasus kecelakaan tunggal yang melibatkan artis almarhumah Vanessa Angel dan juga Abibi Ardiansah. Polisi saat ini terus melakukan pemeriksaan dan hasilnya polisi menetapkan sopir Vanessa Angel yakni atas nama Tubagus Muhammad Jody sebagai tersangka. Kenapa tersangka? Karena dalam hal ini polisi beberapa mengumpulkan barang bukti, salah satunya adalah handphone. Polisi juga melakukan digital oral forensik terhadap handphone dari Tubagus Muhammad Jody. Dan hasilnya bahwasanya tadi menurut Ditlantas Polda Jawa Timur bahwasanya Tubagus Jody melakukan yakni main handphone dan juga menerima pesan atau menerima telepon dari orang tuanya. Demikian Irma dan Juno. Baik. Rahmat, apakah jeratan pasal yang diberikan kepada Tubagus Jody, berapa hukuman atau masa durasi hukumannya? Baik Irma, tadi Kabid Humas Polda Jawa Timur Kombes Pol Gatot Repli Handoko bahwasanya Tubagus Jody terjerat 2 pasal, yakni pasal 310 ancaman hukuman sekitar 6 tahun penjara dan denda 12 tahun penjara. Dan pasal berikutnya yakni pasal 311 yakni dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara dan denda sekitar 24 juta. Demikian Irma. Baik, Rahmat, mungkin Anda bisa menjelaskan sebelumnya polisi telah memeriksa tersangka Tubagus Jody. Apakah ada fakta-fakta baru terkait dengan tadi ditetapkannya Tubagus Jody menjadi tersangka? Baik Irma, sebelumnya polisi telah melakukan digital forensik yakni memeriksa handphone daripada Tubagus Jody. Dari beberapa unggahan yang dilakukan oleh Tubagus Jody, memang benar adanya bahwasanya Tubagus Jody itu memainkan handphone ketika saat berkendara di kecepatan sekitar 120 meter per jam. Hal ini yang menyebabkan bahwasanya Tubagus Jody dijadikan tersangka dan mendapat 2 pasal sekaligus atau pasal di antara 2 pasal ini yakni pasal 310 dan 311. Demikian Irma. Oke, kita tahu banyak sekali pengakuan yang juga beredar di media terkait tadi mengebut, mengemudi di luar kecepatan batas seperti itu. Kalau bicara mengenai microslip atau kelelahan atau mengantuk, apakah ada fakta ini juga yang ditemukan? Baik, jadi sejauh ini bahwasanya Ditlantas Polda Jawa Timur menghimbau kepada masyarakat dengan adanya peristiwa ini ketika melaju kendaraan di jalan tol sebaiknya tidak menggunakan handphone karena ini akan mengakibatkan hal yang fatal dan bisa mengakibatkan kecelakaan dan bisa mengakibatkan meninggal dunia kepada orang lain. Demikian Juno. Baik, terima kasih Rahmat Ilyasan melaporkan langsung dari Polda Jawa Timur. Selamat bertugas kembali. Iya, pemirsa, tadi kita sudah melihat bagaimana update perjalanan kasus dari kecelakaannya kecelakaan yang menimpa Tubagus Jody begitu ya. Dan tadi juga Tubagus Jody sudah disampaikan sebelumnya sudah ditetapkan sebagai tersangka dengan melihat sejumlah fakta yang berasal dari pemeriksaan Tubagus Jody sebelumnya, di mana tadi disampaikan fakta bahwa Tubagus Jody terbukti memainkan handphone saat mengendara dengan kecepatan yang tinggi. Baik, dan berikut kami hadirkan review terkait kasus ini.
Polisi menaikkan status kasus kecelakaan Vanessa Angel ke tahap penyidikan setelah Tubagus Jodi, sopir mobil yang ditumpangi Vanessa dan suaminya diperiksa Polres Jombang. Polisi juga memeriksa Siska, pengasuh Gala anak Vanessa Angel sebagai saksi. Polisi melakukan tes urin terhadap Tubagus Jodi, sopir yang mengemudikan mobil Vanessa Angel dan Febri Andriansyah. Hasilnya Tubagus Jodi negatif, alias tidak dalam pengaruh narkoba maupun alkohol saat berkendara. Selain itu, polisi juga telah melakukan olah tempat kejadian perkara di lokasi kecelakaan, termasuk mendalami dugaan sopir tengah bermain ponsel saat berkendara. Polisi menduga saat itu kecepatan mobil di atas 100 km per jam. Tapi belum melakukan pemeriksaan. Kesimpulan awal saat ini memang adanya kendaraan, kemungkinan kecepatannya lumayan di atas 100 km per jam. Tidak ada pengereman? Ya, kemarin kan kita sama-sama melihat pada saat ada Pak Dirlantas, tidak ada upaya pengereman pada saat sebelum terjadinya benturan. Ya. Sebelumnya, Vanessa Angel dan keluarganya mengalami kecelakaan tunggal di ruas tol Jombang Mojokerto Kamis lalu. 2 orang meninggal dunia, yakni Vanessa dan suaminya Febri Andriansyah. Sementara 3 orang lainnya terluka, yakni anak Vanessa yang masih balita, pengasuh anak Vanessa, dan asisten yang mengemudikan mobil. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, sosok pria penyelamat anak Vanessa Angel, Gala Sky, menjadi perhatian di tengah kehebohan kecelakaan. Ia menggendong Gala yang menangis dan menyerahkannya kepada pihak kepolisian. Sesaat setelah terjadinya kecelakaan maut Vanessa Angel dan suami Galaski, anak Vanessa diselamatkan oleh Ansori, warga Jombang, Jawa Timur. Pria yang sehari-hari bekerja sebagai sopir truk ini mengaku sedang beristirahat di bawah jembatan jalan tol saat kecelakaan terjadi. Ansori mendengar suara benturan yang sangat keras. Ia segera memeriksa jalan tol dan melihat sebuah mobil yang kondisinya hancur dengan 2 korban meninggal. Dalam kondisi panik, Ansori sempat berusaha mengeluarkan Bibi, suami Vanessa yang terjepit di pintu mobil. Gagal mengeluarkan Bibi, Ansori kemudian mendengar suara tangis bayi dari sebuah mobil milik pengendara yang melintas. Itu saya nggak tahu, itu mobilnya siapa juga nggak tahu. Kenapa kok bayi itu ada di situ? Gitu, kenapa bayi itu ada di situ? Karena kemanusiaan saya, mobil itu begitu saja saya angkat. Setelah saya angkat, saya kasihkan ke Pak Polisi. Selepas kepergian Vanessa dan Bibi, momen kebersamaan para kerabat mengalir di media sosial. Surat terakhir Vanessa diunggah oleh salah seorang sahabat Vanessa. Dalam surat tersebut, Vanessa menitipkan Galaski kepada sahabatnya. Pasca operasi pada bagian bawah mata, kondisi Galaski semakin membaik dan dalam pemulihan. Gala akan diasuh dan dibesarkan oleh orang tua Vanessa. Ya, informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda berikut. Tetap di MNC News.